Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Ardiansyah, NIM 1920210085 dari kelas S5C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul guna sewa usaha atau leasing untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Junaidi Abdillah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian guna sewa usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan alih lese dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Andai Sasmita mendefinisikan bahwa leasing adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu di antara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian ekonomis dari barang yang merupakan objek kontrak yang disepakati bahwa pihak yang satu, lessor, tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya, lese. Sedangkan lese berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya. Selanjutnya yaitu dasar hukum sewa guna usaha atau leasing. Perundang-undangan tentang leasing di Indonesia belumlah tertera dalam undang-undang, tapi perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunakan pedoman perjanjian dan sewa menyewa yang tertera pada KUH Perdata dan diatur oleh 1. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 4. Berdasarkan pasal di atas tersimpulah unsur-unsur dalam suatu perjanjian yaitu 1. Ada pihak-pihak setidaknya 2 orang. 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut. 3. Ada tujuan yang akan dicapai. 4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 5. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan. 6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Pasal 1548 KUH Perdata mengenai sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaran itu. Unsur-unsur guna sewa usaha. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur leasing secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Yaitu ada lessor. Lessor adalah perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya. Yang kedua, ada lese. Lese yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor. Yang ketiga, ada supplier. Supplier yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan lese. Yang keempat itu asuransi. Merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lese. Selanjutnya, sejarah guna sewa usaha atau leasing. Kegiatan sewa guna usaha leasing diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian nomor Kep strip 122-MK-2-1974, nomor .32-M-SK-2-1974 dan nomor
30/KBB/1/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Sejak saat itu ada khususnya sejak tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dalam dunia usaha. Dalam perkembangan bisnis dan usaha, sering kita jumpai beberapa jenis usaha pelayanan. Sebut saja antara lain lembaga pembiayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Munculnya lembaga leasing ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang. Sedangkan melalui leasing mereka bisa memperoleh dana untuk membeli barang-barang modal dengan jangka pengembalian antara 3 tahun hingga 5 tahun atau lebih. Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan financing institution. Kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan ini. Kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan leasing pada era 1989. Misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar aset. Pemburuan aset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat, dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula tampak terguncang-guncang dan akhirnya tutup sama sekali. Dengan aset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih handal dibandingkan yang lain. Bagi yang kapasitasnya memang terbatas, mereka berupaya agar tetap tampil megah dan gagah. Maka ia dimulailah saling lirik dan penjajakan di antara sesamanya. Namun gairah menggelembungkan aset tersebut berangsur-angsur mulai pudar. Leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. Mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besar, mengutamakan keuntungan yang besar. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.